Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI itu Bang. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Makanya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Tapi kalian tahu manusia yang satu ini? Inilah manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan oleh dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas. Dunia internasional mana, Bos? Sampai sekarang jujur aja gue bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional? Pikirku begitu. Nggak kedengaran beritanya. Yang jadinya ini ikut gabung pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Nggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ, itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia ini, ya tahu enggak kalian? Ini namanya dokter Tifa. Betulan dokter. Tapi inilah dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Orang biasanya dokter itu kan, ya misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kali mengikuti forum-forum diskusi, tapi bukan diskusi kedokteran. Yang diikutinya Refli Harun, Roy Suryo. Ya, setelah itu saya Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali. Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Alah, dokter Tiba. Berarti ini jujur aja aku bilang ya kan. Kawan ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang gak pernah kerja di rumah sakit umum. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya gak terlalu banyak. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya Pisipol. Bukan kedokteran. Aku sanksi nih ijazahnya ijazah Pisipol ini, bukan kedokteran. Lebih banyak lah ikut tengok komentarnya masalah politik daripada masalah kesehatan. Bagus lawak
Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu, walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Tapi kawan ini agak rajin kali pikirku begitu. Aduh, Mbak Tipa, ya itu pasienmu itu diurus itu. Melihat dia berpidato bahasa Inggris dengan lancar, dikiranya yang bersangkutan itu pandai bahasa Inggris. Nggak taunya ternyata di depannya ada teleprompter. Nah, jadi sebenarnya kalau soal teleprompter, dia kan kelihatan fasih sekali berbahasa Inggris. Saya sarankan Mas Gibran, sama timnya, lain kali kalau cawapres Anda ini mau kampanye atau mau bicara, udah deh pakai teleprompter aja deh. Ya, lebih baik pakai teleprompter aja daripada dia salah bicara lagi yang sangat fatal. Ya kan? Kita sudah tahu kok kalau dia bicara. Yes, I think it is time for us to test our undang-undang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In defense of truth and academic integrity in Indonesia, Dr. Tifauzia Tiasuma. Ladies and gentlemen, fellow citizens of the world, today I speak not merely as an Indonesian, but as a member of the global community who believes in truth, dignity, and the sacred duty of intellectual honesty. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan-kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan hanya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau Pak Joko Widodo gagal memenjarakan gerombolan tukang fitnah masalah ijazah palsu, saya berjanji untuk tidak menyuarakan Pak Joko Widodo, apalagi keluarga Pak Joko Widodo. Nyoblos pun saya tidak sudi, karena saya pribadi gemermet. Kebenaran harus diuji. Saya berharap nggak ada kata damai, semua harus clear, masuk dalam bui. Orang-orang ini saya pikir tidak perlu lagi ada persidangan selanjutnya. Ketika tuduhan mereka tidak terbukti, saya minta orang-orang ini harus segera dijeblosin ke penjara. Karena memang orang-orang ini malas hidup merdeka, bosan bebas. Sekali-sekali mereka itu ditegasin. Sekali-sekali mereka itu didisiplinkan agar tahu adab, agar tahu moral, agar hidupnya itu tidak semata-mata untuk menghasut dan memprovokasi rakyat Indonesia. Orang bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, enggak ada. Ada? Beda perdata dengan pidana beda, Pak. Betul, dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya enggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya yang uji itu siapa? Nah, itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak.
Agar rakyat merasa lega. Agar demokrasi bisa pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya. Dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oh ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Iya, pasti. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan ijazahnya? Boleh nggak saya bertanya? Masya Allah. Boleh nggak saya bicara? Saya lihat